Michael bagaimana saya mengenal Tuhan. Pada saat dulunya kita itu kita dari keluarga yang beragama Muslim. Mama saya bertemu Tuhan karena mama saya meninggal, yang telah meninggal, dan selalu menyalahkan Tuhan dan selalu pengen bunuh diri saja karena merasa hidup ini tidak berarti dan selalu menyalahkan Tuhan, Tuhan saya yang dulu ya. Nah, pada satu ketika saya bermimpi, pada saat itu saya ingat saya menangis sejadi-jadinya dan menyalahkan Tuhan, dan saya tidur sambil bantal saya itu basah dengan air mata. Saya tertidur dan bermimpi. Pertama kali Tuhan memperkenalkan siapa dia. Saya bermimpi saya sedang mendaki gunung, dan di gunung itu tinggi sekali sampai di puncaknya. Ternyata di puncaknya itu silau. Saya melihat silau itu dari mana ya. Saya terus melihat, ternyata silau itu salib. Mimpi kedua, saya di kerumunan setan-setan, banyak sekali setan-setan itu. Tetapi ada tangan yang besar sekali datang mengangkat saya dan memisahkan saya dari setan-setan itu, dan saya terbangun lagi. Saya menyebut darah Yesus berkuasa. Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Matteo Steva. Di sini saya akan menayangkan sebuah kesaksian dari saudara kita yang dulunya Muslim dan kini murtad masuk ke Kristen. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video ini. Kenalkan, saya Asna Puyo. Saya berasal dari orang tua saya berasal dari Gorontalo. Waktu muda mereka merantau ke Bitung dan menikah di sana, bertemu dan menikah di sana, dan kami semua ada 8 bersaudara, lahir dan besar di Bitung, kota Sulawesi Utara ya. Lahir dan besar di Bitung. Saya anak yang ke-6. Saya anak yang ke-6, tapi karena kedua kakak dan adik saya sudah meninggal, jadi saya anak yang ke-5. Pertama, saya mau menceritakan kepada sahabat-sahabat mereka bagaimana saya mengenal Tuhan. Pada saat dulunya kita dari keluarga yang beragama Muslim, sekalipun Muslimnya tidak terlalu bagaimana ya. Mama saya bertemu Tuhan karena mama saya meninggal. Saya kelahiran tahun 84 dan mama saya meninggal tahun 94. Pada saat itu saya umur 10 tahun, bukan 12 tahun tadi. Saya bilang 12 tahun ya. Pada saya 10 tahun, saya merasa selalu kesepian, merindukan orang tua saya yang telah meninggal, dan selalu menyalahkan Tuhan. Setiap ada kakak di sini, saya tidak menjelekkan kakak saya, tapi saya sangat mengasihi kakak saya. Kakak saya itu selalu, waktu mama saya sudah meninggal, dia selalu kalau dia sudah menikah ya, dia menikah dengan orang Kristen, tapi pada saat itu dia tidak pernah mengenalkan saya Kristen itu seperti bagaimana, dan saya juga tidak pernah melihat dia ke gereja. Mungkin ada, tapi dia sembunyi karena bapak saya sangat membenci orang yang di seberang, kata kafir lah apalah. Jadi dia tidak pernah membawa itu ke rumah saya, ke rumah kita, tidak mengajarkan adik-adiknya juga apa itu Kristen. Nah, dia selalu menyuruh saya untuk menjaga anaknya, tapi karena saya waktu itu umur 10 tahun, masih suka main, jadi saya selalu lari dari dia untuk menyuruh menjaga ponakan saya. Nah, saya dipukul hancur-hancuran, habis-habisan kalau saya didapat dia lagi main tidak menjaga anaknya, saya dipukul hancur-hancuran. Di situ saya selalu menangis, selalu mengingat mama saya, dan selalu pengen bunuh diri saja karena merasa hidup ini tidak berarti, dan selalu menyalahkan Tuhan saya yang dulu ya.
Nah, pada satu ketika saya bermimpi, pada saat itu saya ingat saya menangis sejadi-jadinya dan menyalahkan Tuhan, dan saya tidur sambil bantal saya itu basah dengan air mata. Saya tertidur dan bermimpi. Pertama kali Tuhan memperkenalkan siapa Dia. Saya bermimpi saya sedang mendaki gunung, dan di gunung itu tinggi sekali sampai di puncaknya. Ternyata di puncaknya itu silau. Saya melihat, silau itu dari mana ya? Saya terus melihat, ternyata silau itu salib. Nah, saya lihat salib yang berkilau sangat cahayanya, dan saya terbangun. Terbangun, saya langsung menyebutkan seperti dalam nama Yesus begitu. Nah, karena sudah terbangun, saya mendengar, kenapa ya saya eh, sebut orang Kristen punya Tuhan? Kan di Sulawesi Utara orang Kristen, kita kan sudah tahu Tuhan Yesus itu pasti orang Kristen. Nah, terus saya selalu dimimpikan seperti itu. Mimpi kedua, pokoknya banyak sekali mimpi yang lainnya saya sudah lupa karena sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang masih ingat jelas, saya di kerumunan setan-setan, banyak sekali setan-setan itu. Tetapi ada tangan yang besar sekali datang mengangkat saya dan memisahkan saya dari setan-setan itu, dan saya terbangun lagi. Saya menyebut darah Yesus berkuasa. Nah, saya kaget lagi. Kenapa ya saya selalu mimpi Tuhannya orang Kristen? Tetapi saya tidak pernah menceritakan itu ke siapa-siapa. Saya pendam sendiri karena saya takut kalau menceritakan kepada kakak atau keluarga saya yang lain. Sudah tahu ya, kalau kita dari agama seberang menganggap itu kafir lah, apalah. Jadi saya tidak ingin menceritakan itu kepada mereka. Tetapi sambil saya mencari tahu, kalau ada teman-teman Kristen, saya menceritakan, saya bermimpi ini. Bersingkat cerita, sampai saya sudah umur 14 tahun, karena sering saya dipukul-pukul terus seperti itu, pokoknya saya mau bunuh diri saja. Umur 14 tahun saya bertemu dengan pacar saya, kan masih sangat muda karena saya sudah tidak sekolah semenjak mama saya meninggal, saya sudah tidak sekolah lagi. Saya bertemu pacar saya dan saya kabur dari rumah karena merasa di rumah saya tidak pernah disayang. Jadi saya kabur dari rumah bersama pacar saya. Saya tinggal bersama dia dan saya hamil karena kita sudah melakukan. Pokoknya saya pulang ke rumah keluarga kalau pacar saya ini mau bertanggung jawab, tetapi keluarga saya tidak menyetujuinya karena saya masih sangat muda dan pacar saya juga tidak bekerja, jadi mereka memisahkan kita. Singkat cerita, kita terpisah dan saya tetap melahirkan anak ini. Karena waktu itu belum ada HP ya, waktu itu tahun 99 kalau nggak salah, anak saya lahir. Dan karena saya memikirkan saya membebani keluarga saya, membebani kakak saya dengan saya punya anak, saya bekerja. Saya tidak mengatakan kepada mereka kalau saya akan bekerja, tapi saya kabur dari rumah. Saya diam-diam terus kabur. Saya bekerja di kota Sorong dan saya menelpon kakak saya kalau saya akan membiayai anak saya, tolong jaga anak saya baik-baik. Nah, di sana mimpi itu kembali lagi datang kepada saya seperti mimpi yang kemarin, dan saya bercerita kepada teman saya yang Kristen, teman sekerja saya, kalau saya sering mimpi itu. Dan karena di kota Sorong tidak ada keluarga saya katakan kepada dia, gereja itu seperti bagaimana ya? Saya ingin sekali masuk gereja karena Tuhan Yesus itu siapa ya? Nah, teman saya ini kan Kristen, jadi dia bilang, ayo kita ke gereja. Nah, pada saat pertama kali saya masuk ke gereja, hati yang perasaan merasa saya tidak disayang Tuhan, tidak
Di dalam gereja itu saya merasa damai sekali, baru melangkahkan kaki ke gereja, saya merasa damai sekali. Tapi saya tidak tahu cara-cara orang Kristen berdoa seperti bagaimana. Saya ikut saja, dan ada Pak Pendeta bilang begini, kalau siapa yang mau didoakan, maju ke sini. Dan saya maju, saya berlutut. Perasaan yang tidak pernah saya rasakan pada sampai sekarang itu. Saya merasa saya tidak ada di gereja itu. Saya merasa saya seperti ada di surga. Saya merasa yang dulunya saya merasa saya tidak berharga, saya tidak disayang, saya merasa semua perasaan itu hilang. Dan waktu itu saya tahu kalau gereja itu Pantekosta, dulu saya tidak tahu ya, sekarang saya sudah tahu. Gereja itu Pantekosta karena ada penyembahan. Jadi saya merasa waktu ditumpang tangan sama Pak Pendeta ada 5 orang, saya merasa damai sekali. Saya pulang ke tempat kerja, saya merasakan, ih, di gereja kok beda ya. Seperti ini saya ceritakan sama teman saya. Dan saya pulang lagi ke kampung, saya kembali ke kampung. Kakak saya yang Kristen itu, saya ceritakan, kan saya di Sorong sudah masuk gereja. Dia bilang, kamu punya pacar ya orang Kristen? Tidak, saya ceritakan saya mimpi-mimpi seperti itu. Terus dia bilang, kamu ada keluarga suaminya yang orang kaya. Dia bilang, kamu bekerja saja sebagai pembantu di Manado, di kota Manado. Kamu ke sana saja, soalnya biar kamu tidak kemana-mana, kerja saja di rumah tantenya suami kakak saya itu. Nah, saya pergi ke sana, saya ceritakan ke ibu itu. Ternyata ibu itu seorang hamba Tuhan. Dia memberikan saya Alkitab dan membimbing saya dan mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Dan singkat cerita, saya sudah hampir mau 17 tahun, saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Dan anak saya juga saya baptis, tapi anak penyerahannya kalau anak kecil. Saya dibaptis selam, berjalannya waktu saya pulang ke kampung lagi sama anak saya. Tetapi karena hidup masih jatuh bangun di dalam Tuhan, saya bekerja lagi untuk anak saya. Singkat cerita, anak saya sudah kelas 4 SD waktu itu, mungkin sekitar 9 tahun. Singkat cerita dia mulai menanyakan bapaknya. Karena waktu itu belum ada HP ya. Jadi kita berdua mencari bapaknya ke kampung bapaknya di Girian. Aku mencari bapaknya. Ternyata bapaknya masih menyayangi kami, dan dia juga mencari-cari kita karena sudah pindah sana pindah sini, dia tidak mendapatkan kita. Akhirnya bapaknya bilang, saya mau menikahi kamu, mau bertanggung jawab. Dan akhirnya singkat cerita saya mengatakan kepadanya, kita sudah Kristen, anakmu sama saya sudah Kristen. Dia bilang, oh iya saya akan masuk Kristen. Tapi sudah urus sana sini, sudah persiapan untuk menikah. Ternyata dia mengatakan kepada saya tidak akan menikahi kamu kalau kamu tidak mau kembali kepada Islam. Nah, pada saat itu saya bilang saya mau berdoa dulu. Saya berdoa ke Tuhan seperti ini. Tuhan, kepada Tuhan Yesus, Engkau melihat daripada saya keluyuran ke sana ke sini, saya sekarang sudah mau dinikahi sama bapaknya anak saya. Mendingan saya mau hidup benar-benar. Yang penting menurut saya tidak melakukan dosa, dan saya berpikir Tuhan pasti tidak marah karena saya agamanya waktu itu belum terlalu mengerti ya. Jadi aku masuk Islam lagi tahun 2009. Aku masuk Islam dan kita menikah secara Muslim.
Dan berjalannya waktu saya berpikir seperti ini, mungkin dulu saya tidak pernah diajari Islam itu seperti apa, agama sebelum saya seperti apa, jadi saya ini saatnya saya harus belajar sungguh-sungguh. Ternyata saya belajar, saya memahami agama ini, oh ternyata agama ini menyempurnakan, agama terakhir penyempurnaan itu ya. Saya belajar ya, karena sudah saya tinggal dikelilingi semua agama yang sama, jadi saya berpikir, oh ini jalan yang benar, saya sudah ada di jalan yang benar. Ternyata singkat cerita, ada saat anak saya sakit, dan sakit parah, suami saya ke Kalimantan mencari kerja, dan pada saat itu anak saya sakit parah, saya sudah berdoa ke sana Tuhan. Dengan cara saya saat itu, ternyata anak saya tidak sembuh-sembuh juga. Karena waktu mau ke rumah sakit, dokter bilang, ibu, anak ibu harus diinfus ya, karena sudah sakit parah. Tetapi karena pada saat itu uang saya tidak cukup, jadi saya memaksakan diri untuk bawa anak saya pulang. Nah, pada saat di rumah, anak saya tidak mau makan, tidak mau minum, sakitnya tambah parah, dan saya mengingat kembali, sudah lama saya meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dalam hati saya tetap ada firman-Nya, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Saya berpikir, kalau saya ingat firman-Nya, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Tuhan, kita menjadi sembuh. Jadi pada malam hari itu saya berdoa begini. Saya memanggil dia karena saya takut. Saya mengingat di hukum Taurat yaitu yang saya Tuhan Allah yang pencemburu, yang jadi saya tidak mau menduakan. Jadi saya berpikir, oh Tuhannya orang Kristen ada banyak. Pada saat itu saya belum paham, jadi saya cuma ngomong seperti ini, ya Nabi Isa, engkau kan yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga, engkau melihat anak saya sakit, dan saya sudah capek ke sana ke sini, minta tolong dan karena saya orang Manado, minta tolong dan kasih tahu Bapamu di surga, sembuhkan anak saya, karena oleh bilur-bilurmu anak saya pasti jadi sembuh. Pada saat itu anak saya sudah tidak pernah makan dan minum, sudah hampir 2 minggu, dan saya tertidur karena kecapean. Anak saya membangunkan saya yang sakit ini, Ma, lapar. Saya langsung menyediakan makanannya, ternyata besoknya dia sudah sembuh dan bermain padahal tidak minum obat. Saya berpikir kembali, Tuhan itu, Tuhan yang benar ini yang mana sih? Saya tetap belajar dan tetap melaksanakan agama saya sholat 5 waktu, saya mengaji, saya juga memakai jilbab hampir 10 tahun, saya mentaati, tapi apa yang saya pelajari, saya tidak tahu artinya sama sekali. Dan saya tetap belum percaya Tuhan lagi. Dan suami saya kembali diberi sakit parah lagi. Saya bawa ke rumah sakit, setelah anak saya itu disembuhkan, saya tidak kembali ke Tuhan, tetap saya melakukan cara saya yang lama. Saya percaya agama itu penyempurnaan bagi saya, yang saya pahami saat itu. Dan suami saya sakit parah, saya bawa ke rumah sakit, kata dokter begini, ibu, suami ibu sudah hanya mujizat yang akan menolong suami ibu. HB-nya saat itu 4, sudah turun sekali, dan kata dokter harus transfusi darah, harus 2 kantong darah, kalau nggak ada yang pendonor harus beli darah. Karena kami orang yang berkekurangan, memang saya hanya berlutut, karena saya percaya anak saya yang kemarin disembuhkan, saya percaya saat ini Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan suami saya juga. Saya berlutut dan berdoa, padahal saya masih agama yang itu, tapi saya berdoa dengan cara memanggil Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, ternyata Tuhan mendengar doa saya. Tidak hitung yang saat itu dokter vonis, pagi itu dokter vonis sudah sakit parah, sudah hanya mujizat, karena saya percaya hanya Tuhan Yesus yang memberikan mujizat. Belum setengah jam dokter bilang seperti itu, saya langsung berlutut,
dokter yang satu lagi datang, ibu, ternyata bapak apa dokter yang tadi salah vonis ya, ternyata bapak sudah sembuh, bapak tidak seperti yang dokter yang satu yang bilang itu yang pagi, siang ini sudah tidak perlu lagi transfusi darah dan bapak istirahat saja pulang. Istirahat boleh istirahat di rumah sakit, boleh juga di rumah, tapi untuk transfusi tidak usah karena bapak sudah darahnya sudah normal, semuanya sudah normal. Nah, di situ saya sering bertanya-tanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan ini yang benar yang mana sih? Tetap saya belum kembali ke Tuhan Yesus, dan karena suami saya itu tetap dia sering 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 tidak memperhatikan kita. Waktu itu kita sudah di Jayapura, suami saya bekerja di sana dan kita ikut ke sana. Terus aku pulang ke kampung tahun 2019. Aku pulang ke kampung, kita merantau ke Jayapura itu tahun 2012 akhir, dan saya pulang kembali ke kampung tahun 2019 bersama anak-anak saya. Saya pulang ke kampung, saya dikasih anak 3 lagi, jadi anak saya 4. Saya pulang ke kampung ke Bitung, suami saya di Jayapura. Jadi karena dia tidak mengirim orang, dia jarang ya mengirim uang ke kita. Jadi saya bekerja di kampung. Ternyata saya bekerja di kampung, saya diperkenal. Oh, waktu ini sebelumnya saya pulang dari kampung, pulang ke kampung, saya tahun 2019 itu saya proses ke Hong Kong. Pertama kali saya proses ke Hong Kong. Nah, di PT saya di Malang, saya diberi PKL, kita sebelum berangkat diberi pelatihan kerja ya. Saya ditaruh di gereja. Saya harus membersihkan gereja. Nah, di situ kalau mereka ibadah, saya membersihkan di luar gereja, saya selalu menangis, Tuhan. Roh Kudus kayak ada di hati saya. Kerinduan saya pingin sekali masuk gereja, tapi kan saya sudah bukan Kristen lagi. Akhirnya saya terbang ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong saya diberi sakit dan harus pulang ke kampung. Tahun 2020 saya pulang ke kampung. Saya belum kembali ke Tuhan Yesus lagi. Di kampung saya bekerja, kembali lagi saya harus menagih dan menunggu orang yang ditagih. Kita harus menunggu di gereja, menemani teman saya yang masuk gereja. Jadi saya mau tidak mau, saya harus masuk dalam gereja karena nggak enakan berdiri di luar. Nah, di gereja saya sering menangis-menangis, Tuhan, Tuhan yang benar yang mana sih? Saya bingung, Tuhan. Saya cuma takut kalau kalau saya menyakiti hati Tuhan. Nah, di situ akhirnya saya diberi penyakit. Ini bekasnya. Saya diberi benjol-benjol di sini. Ternyata ada nanah, dan saya ke dokter, kata dokter harus ke pusat Manado biar tahu itu kanker atau apa. Harus ke pusat Manado. Nah, di situ karena di tempat kerja saya yang baru itu saya dikerumuni orang-orang Kristen, jadi saya menceritakan pengalaman saya bagaimana dulu saya pernah Kristen, saya cerita saya begini bla bla bla, dan akhirnya teman-teman saya bilang begini, kamu itu dipanggil Tuhan. Kita saja yang orang Kristen tidak pernah merasakan seperti kamu. Kita Kristen sejak lahir tidak pernah merasakan seperti kamu. Kamu itu dipanggil khusus, kata mereka. Nah, saya selalu berdoa dan akhirnya Tuhan, karena saya sudah ada penyakit ini, saya menangis, Tuhan. Saya ingin tahu yang benar ini yang mana. Dan akhirnya saya membeli Al-Quran yang ada terjemahannya, dan ternyata kan di situ Nabi Isa tidak disalibkan. Sedangkan di Alkitab bilang terkutuklah siapa yang memberitakan Injil sekalipun malaikat, terkutuklah dia. Nah, saya bilang, Tuhan, ternyata selama ini saya salah, Tuhan. Padahal saya percaya Engkau telah mati di kayu salib, di sebelah tidak mengakuinya, berarti saya salah, Tuhan.
Nah, saya kembali mencari-cari tahu dan ini keluar nana banyak sekali, sakit sekali. Tetapi waktu itu saya sudah mulai mempercaya mau kembali kepada Tuhan dan saya tidak ke Manado ke pusat ke rumah sakit ke pusat, dia sembuh sendiri karena dalam nama Tuhan Yesus ya. Di situ saya sudah bilang sama suami karena saya bilang saya sudah masuk Kristen, tapi saya belum masuk gereja. Nah, saya proses lagi ke Hong Kong karena tidak ada uang untuk anak-anak karena suami juga tidak mempedulikan kita. Saya proses ke Hong Kong lagi tahun 2021, saya ke Hong Kong. Di Hong Kong saya sambil mencari tahu Tuhan yang benar yang mana ya. Pada satu ketika saya mendengar suara di hati, mungkin itu Roh Kudus kata teman saya, bilang begini, siapa tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa menyangkal aku di depan manusia, saya akan menyangkalnya dia di depan Bapa. Langsung di situ aku tersungkur menangis. Saya sudah di Hong Kong itu tahun 2022 bulan Mei. Saya ke gereja pertama kali lagi se- sudah 13 tahun saya tidak pernah ke gereja dan pertama kali saya masuk gereja itu di Hong Kong 2022 bulan Mei dan ternyata di situ hari hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Dan di situ saya menangis, saya berdoa, Tuhan, saya sudah tahu Tuhan, ternyata Engkau telah memikul, Engkau telah membayar saya lunas dengan darah-Mu yang kudus. Saya tidak akan pernah lagi meninggalkan Engkau sebab memang benar di luar Tuhan kita binasa. Dan saya sudah merasakan itu. Dan akhirnya sekarang sudah 1 tahun saya sembunyi dari keluarga kalau saya sudah Kristen. Cuma suami saya yang saya kasih tahu. Saya sembunyikan semuanya. Saya mimpi terakhir 1 tahun berikut bulan Mei. Sekarang bulan jadi 2 bulan terakhir itu saya bermimpi begini. Di hari pernikahan saya dipermalukan. Saya tidak melihat mempelai saya cuma ada menikah tapi tidak melihat calon saya itu siapa. Saya dipermalukan sehabis-habisnya, sejadi-jadinya. Dan uh, saya menangis, ternyata Tuhan Yesus datang dan memeluk saya, mempelai saya bilang begini, jangan takut. Kan saya waktu itu dipermalukan jadi saya malu. Kata Tuhan seperti ini, jangan takut. Di dunia cuma seperti ini malunya kamu. Di sana ada kertakan gigi dan ratap tangis. Tuhan bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menjadikanmu kepala bukan ekor. Uh, apa itu? Amanat agung tuh, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saya kaget bangun langsung menangis, Tuhan. Sudah 1 tahun di sini saya masuk gereja tapi saya selalu menyembunyikan. Mulai dari situ aku kasih tahu keluarga kalau aku sudah Kristen dan tidak mau lagi. Sorry. Tidak ingin lagi meninggalkanmu dan apapun yang terjadi Tuhan. Saya tetap bersama Tuhan karena yang mimpi itu Tuhan memeluk saya. Dan Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Betapa Tuhan sangat mengasihi saya, padahal saya sudah melarikan dari dia dan sering menyalahkan dia. Tapi Tuhan masih sangat mengasihi saya. Dan sampai di situ, sampai sekarang, saya tidak mau malu lagi kalau saya mengatakan saya sudah Kristen. Suami saya juga bilang kemarin, kalau darahku halal lah apalah. Saya tidak takut, Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Keluarga saya ngomong seperti ini, kamu mempermainkan agama. Bahkan kakak saya yang saya lupa ada kakak saya juga satu sudah Kristen, jadi kita sudah 3 kakak beradik yang Kristen. Kakak saya bilang yang Kristen juga bilang yang laki-laki, kamu kesana kemari
Makanya saya mau bersaksi menceritakan bahwa saya diproses loh, bukan mau-maunya saya kesana kesini mempermainkan agama. Saya menceritakan kepada keluarga saya, kalian tidak tahu apa yang saya alami. Makanya saya rindu sekali untuk bersaksi. Ini pertama kali saya bersaksi. Dulu pernah di gereja waktu saya habis dibaptis itu yang 17 tahun yang lalu, yang waktu saya umur sebelum 17 tahun. Dan ini yang kedua. Ya seperti itu Pak Fred. Demikian kesaksian yang sudah kita dengar bersama, yang dimana perjalanan saudara kita yang dulunya muslim dan murtad masuk Kristen itu sangat luar biasa. Nah saudaraku, awal mula ia masuk Kristen seperti cuplikan yang sudah kita dengar, bahwa ia bermimpi melihat salib yang bersinar di atas bukit, dan kemudian ia kaget dari tidur, lalu ia berkata secara tiba-tiba, darah Yesus berkuasa. Nah saudaraku, saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah cara Tuhan memilih dia kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita saling mendoakan agar imannya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus dan semakin diberkati dalam setiap pekerjaannya. Ya saudaraku, sekian kesaksian ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Shalom.